Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Yuan Silmawan dengan NIM akhir 053 dari TRO kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai custom deteksi objek menggunakan YOLO dan juga RoboFlow. Dalam program ini, kita memerlukan dataset. Dataset yang kita gunakan akan kita upload dan kita anotasikan pada aplikasi RoboFlow. Untuk itu, kita dapat login ke website RoboFlow, kemudian kita dapat membuat folder baru. Di sini sudah ada folder dengan nama Mekatro. Nah, untuk melakukan kustomisasi dataset, kita dapat mengupload file gambar atau video ke website RoboFlow. Setelah pada menu upload data. Setelah data sudah diupload, kita dapat melakukan anotasi, yaitu melakukan pemilihan gambar yang akan kita pilih atau kita tandai dengan objek-objek tertentu. Di sini kita dapat melakukan anotasi image, kita dapat melakukan manual labeling, kita dapat melakukan untuk melakukan anotasi, kita dapat memilih gambar yang akan kita labeli. Seperti di sini, kita pada gambar botol ini kita dapat melakukan anotasi dengan perintah foto. Lalu kita dapat menyimpan. Kemudian kita dapat lanjut ke gambar yang lain. Lalu kita berikan label pada gambar tersebut. Setelah selesai menganotasi dan memberikan label, kita dapat menambahkan dataset, menambahkan gambar-gambar yang telah kita anotasikan tersebut ke dalam dataset. Oke, setelah data masuk ke dalam dataset, kita dapat melakukan training. Di sini kita akan mendownload data berupa folder dari dataset kita. Dan di sini kita dapat melakukan reprocessing. Kita dapat melakukan mengatur kemiringan, merubah cerah dan redupnya pencahayaan agar data yang akan kita train itu semakin baik. Setelah itu kita dapat melakukan create dataset. Lalu kita dapat melakukan download dataset. Di sini kita akan menggunakan YOLO versi 8 dan kita akan mendownload menggunakan download zip to computer. Setelah dataset berhasil di-download, kita dapat melakukan training menggunakan Google Colab.
Nah, di sini untuk melakukan collab, kita dapat melakukan koneksi terlebih dahulu. Kita lakukan connecting. Di sini jangan lupa untuk mengubah runtime type-nya menjadi T4 GPU. Setelah Google Colab terkoneksi, kita dapat melakukan ekstraksi data, tapi kita akan mengupload data yang akan kita ekstrak atau dataset yang telah kita download sebelumnya. Di sini kita menggunakan objek tunggu sampai terupload. Nah, setelah terupload, kita dapat melakukan ekstraksi atau unzip dengan prompt sebagai berikut. Kemudian kita dapat melakukan start. Setelah selesai, maka akan muncul folder baru dengan isi train dan juga data YAML. Setelah kita melakukan unzip dari folder objek, kemudian kita dapat melakukan training menggunakan Ultralytics import.yulo. Di sini folder atau dataset yang telah kita upload tadi akan kita training menggunakan Ultralytics dan YOLO. Kemudian kita menggunakan YOLO versi 8. Di sini kita menggunakan perintah YOLO v8n.pt. Kemudian result dari model train itu diambil dari data objek train data. Oke, kemudian kita dapat start. Karena dari training tersebut akan memakan waktu yang cukup lama, kita dapat menunggu hingga training selesai. Kita dapat mendownload dari dataset yang telah kita training. Di sini dataset yang telah kita training tersebut kita akan masukkan ke dalam folder program yang akan kita jalankan. Di sini saya telah membuat program untuk melakukan real-time detection menggunakan VS Code. Di sini untuk foldernya kita namakan YOLO. Kemudian hasil dari training tadi kita akan masukkan ke dalam folder ini. Untuk program dari real-time detection itu sendiri, kita menggunakan perintah, kita import lagi untuk Ultralytics dan juga YOLO. Kemudian kita gunakan CV2 untuk membuka kamera. Kemudian kita mention untuk hasil dari training dataset yang telah kita training sebelumnya di model. Jadi pemodelan yang telah kita model dari dataset yang telah kita training, kita masukkan ke dalam prompt model sama dengan YOLO dalam kurung base.pt, yaitu nama dari file hasil training. Nah, namun untuk jangan lupa untuk meletakkan file base.pt tersebut ke dalam satu file. Pastikan dalam tabel ini ada base.pt yang akan kita gunakan. Kemudian untuk kita melakukan deteksi, kita dapat melakukan perintah p lalu nama file yang akan kita jalankan. Kita tunggu hingga ada window kamera muncul. Setelah window kamera muncul, maka akan mendeteksi di sini akan mendeteksi orang. Kemudian apabila kita memberikan
benda atau objek. Di sini akan terdeteksi cup seperti yang telah kita masukkan ke dalam dataset tersebut. Kemudian kita dapat memberikan botol sesuai dengan apa yang telah kita anotasikan sebelumnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.